Rangkuman materi memudahkan kita menguasai cakupan materi serta garis-garis besar yang diajarkan oleh guru di sekolah. Rangkuman tema 7 kelas 3 Perkembangan Teknologi. Mata pelajaran PPKN. Kita harus saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keberagaman, sikap memahami dan menerima perbedaan atau keberagaman sesuai dengan pengamalan Pancasila yaitu sila ketiga. Kita harus bisa menyikapi keberagaman dengan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa artinya menghargai perasaan orang lain. Jika kita tidak dapat menerima perbedaan, maka akan terjadi pertengkaran dan perpecahan. Dengan menerima perbedaan, akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda namun tetap satu. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Dalam paragraf ada yang dinamakan kalimat utama. Kalimat utama atau gagasan utama adalah kalimat pokok dalam sebuah paragraf. Ada yang dinamakan paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal kalimat. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Teknologi produksi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Dengan teknologi pangan, makanan dapat bertahan lebih lama. Contohnya yaitu kacang kedelai dibuat menjadi tahu, tempe dan kecap, susu sapi diolah menjadi susu bubuk, mentega, dan keju daging sapi diolah menjadi sosis dan bakso. Teknologi produksi sandang atau bahan dasar pakaian. 1. Bahan dasar pakaian kapas, dipakai untuk sehari-hari dan nyaman dipakai di siang hari. 2. Bahan dasar pakaian bulu domba, dipakai saat udara dingin, dan dapat menghangatkan badan. 3. Bahan dasar pakaian serat sutra, dipakai saat acara khusus, dan termasuk pakaian istimewa. Zaman dahulu, bahan dasar pakaian adalah daun, kayu dan kulit hewan. Semuanya diolah dengan cara sederhana. Saat ini bahan dasar seperti kapas, bulu domba dan serat sutra sudah diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat, serat dipintal menjadi benang dan benang ditenun menjadi kain. Selanjutnya kain dijahit menjadi pakaian. Kain adat di Indonesia beraneka ragam, seperti kain songket berasal dari Melayu, kain sasirangan berasal dari Banjar Kalimantan, kain batik dari Jawa, kain tenun dari Nusa Tenggara. Selain itu juga ada yang dinamakan pakaian profesi, yaitu pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Contohnya adalah pakaian dokter, polisi, guru, tentara, pilot, pengacara, dan lain-lain. Teknologi komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Zaman dahulu ada bermacam-macam cara untuk menyampaikan pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Kalau di Indonesia menggunakan kentungan, gong dan lonceng. Dahulu untuk menyampaikan pesan secara tertulis dengan menggunakan surat. Surat ditulis di atas daun lontar. Setelah berkembang kemudian ada surat kabar atau koran, telegraf, telepon kabel, radio, dan televisi. Saat ini sudah ada jaringan internet, manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik dan jejaring sosial dengan menggunakan ponsel atau telepon genggam, tablet dan komputer. Satelit juga bisa menyampaikan pesan atau informasi dari seluruh dunia. Teknologi transportasi. Alat transportasi juga sudah mengalami perkembangan yang pesat. Dahulu orang bepergian menggunakan kuda, delman, sepeda, kereta api uap, dan sampan. Saat ini sudah ada sepeda motor, mobil, bus, angkutan umum, kereta api modern, perahu mesin, speedboat, kapal feri, kapal pesiar dan pesawat terbang. Alat transportasi khusus adalah alat transportasi yang digunakan untuk tujuan khusus, seperti truk untuk mengangkut barang, mobil ambulans untuk mengangkut orang sakit, mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mata pelajaran matematika, menghitung luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Luas bidang A adalah 7 persegi, satuan luas bidang B adalah 10 persegi, satuan luas bidang C adalah 6 persegi, satuan luas bidang D adalah 7 persegi, satuan
volume benda, volume paling banyak adalah botol milik Siti, volume paling sedikit adalah botol milik Edo, botol Udin dan Dayu volumenya sama banyak. Alat ukur volume yang digunakan sehari-hari bermacam-macam, misalnya, untuk mengisi ember sampai penuh, Ayah Udin membutuhkan 15 gayung air. Itu artinya alat ukur volume yang digunakan ibu adalah gayung. Ibu mau mengisi panci dengan air. Panci itu bisa penuh setelah dituangkan 10 gelas air. Itu artinya alat ukur volume yang digunakan ibu adalah gelas. Simetri lipat, amati gambar berikut ini. Gambar di samping memiliki 4 simetri lipat, gambar di samping tidak memiliki simetri lipat. Simetri putar. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Putaran kurang dari satu putaran, memiliki titik pusat. Keliling bangun datar. Keliling bangun datar adalah 12 cm. Keliling bangun datar A adalah 15 tambah 8 tambah 15 tambah 8 sama dengan 46 cm. Keliling bangun datar B adalah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 35 cm. Contoh soal cerita, keliling panjang bingkai televisi sama dengan 25 tambah 20 tambah 25 tambah 20 sama dengan 90 cm. Mata pelajaran SBDP. Gerakan menari, Pontano artinya menenun dari Sulawesi Tengah. Membuat mobil-mobilan dari kertas kardus, menghias mobil-mobilan.